Bagi Yang, cinta dan kasih sayang merupakan sesuatu yang kabur. Sewaktu kecil orang tuanya bercerai, si ayah kemudian menikah lagi dan melupakan Yang. Bersama sang ibu, Yang tinggal di Xiamen, Provinsi Fujian, Cina. Hubungan mereka tidak dekat sebab sejak bersekolah Yang tinggal di asrama. Dia tumbuh jadi gadis mandiri, keras kepala, dan nekat. Setamat SMP, Yang masuk sekolah kejuruan pramugari agar bisa segera bekerja. Usai menamatkan pendidikannya, Yang diterima sebagai pramugari Xiamen Airlines. Prestasinya cukup baik. Dia pernah terpilih sebagai pramugari teladan. Pada tahun 97 di usia 21 tahun, saat Yang bertugas sebagai pramugari dengan rute penerbangan Xiamen-Beijing, seorang penumpang bernama Gao Xiaobing jatuh hati padanya. Gao pengusaha sukses, usianya di awal 30. Dia warga Hong Kong dan sudah 10 tahun menjalankan usaha di Beijing. Ketika pria itu minta nomor telepon, Yang memberikan nomor pagernya. Selanjutnya nyaris setiap hari Gao mengirim pesan ke pager Yang, mengajaknya jalan-jalan, makan, nonton. Tapi hanya sekali Yang membalas pesan itu demi sopan santun. Selebihnya dia cuek. Yang ternyata tidak puas hanya jadi pramugari. Dia ingin karir yang lebih baik. Untuk itu dia butuh pendidikan yang lebih tinggi. Sebab itulah dia berhenti bekerja sebagai pramugari dan melanjutkan kuliah di jurusan bisnis administrasi di Peking University di Beijing. Di sana Yang tinggal di asrama. Suatu hari tidak disangka-sangka pengurus asrama memanggilnya. Yang, ada telepon untukmu. Ketika Yang menerima telepon itu, dia terkejut. Gao, si pengusaha yang dulu ditemuinya di pesawat terbang, menelpon dan menanyakan kabarnya. Yang heran dari mana pria itu mendapatkan nomor telepon asramanya di Beijing. Usut punya usut, ternyata ibu Yang lah sumbernya. Selama ini pager Yang tetap aktif dan ditinggalkannya di rumah ibunya di Fujian. Dan Gao dengan setia rutin mengirim pesan ke pager itu meskipun tidak pernah dibalas. Ibu Yang melihat pesan-pesan itu salut dengan kegigihan Gao dan akhirnya memberitahunya nomor telepon asrama Yang. Dan begitulah singkat cerita, Gao rutin menelpon Yang di asrama. Gao mengajaknya bertemu sebab mereka kini sudah tinggal satu kota di Beijing. Kegigihan pria itu membuahkan hasil. Yang bersedia bertemu. Pria itu menjemput di depan kampus dengan segala pesona. Dia tiba dengan mengendarai mobil Mercy dan membawa bunga di tangan khusus untuk Yang. Yang tentu saja melongo. Ini pertama kalinya dia bertemu Gao, dan pria itu ternyata wow sekali. Tidak hanya penampilannya yang prima, sikapnya juga menyenangkan. Gao humoris, berwawasan luas dan royal. Dia ajak Yang jalan-jalan, makan di restoran mahal dan shopping. Hari-hari selanjutnya, Gao setia menjemput Yang di kampus dengan mobil Mercy dan bunga di tangan. Yang tahu Gao naksir dirinya, tapi gadis itu menahan diri sebab mereka terlalu berbeda. Usia mereka terpaut jauh, lebih 10 tahun. Yang mahasiswi, sedangkan Gao seorang pengusaha sukses. Hingga suatu hari terjadi insiden. Tangan Yang melepuh tersiram air mendidih. Gao menyelamatkannya dan segera membawanya ke rumah sakit. Melihat hal itu, hati Yang tersentuh. Maaf, aku telah merepotkanmu. Kau tinggalkan seluruh pekerjaanmu untuk membawaku ke rumah sakit. Gao menjawab dengan sungguh-sungguh. Untukmu, apapun akan kulakukan, Yang. Yang sadar, baru kali ini seseorang memperlakukan dirinya begitu istimewa. Dan baru kali ini pula, dia memiliki perasaan istimewa terhadap orang lain. Ketika kau memberinya pager dan selama beberapa hari pria itu tidak menghubunginya, Yang gelisah. Begitu pada hari ketiga Yang menerima pesan Gao di pagernya, gadis itu ingin segera menelpon. Tapi saat itu sudah malam dan pintu asrama dikunci. Yang pun nekat turun dari lantai 2 dengan menggunakan tali dan segera berlari ke telepon umum terdekat untuk menelpon Gao. Suatu hari usai Yang kuliah, Gao mengajaknya ke kawasan pemukiman mahal di Beijing yang berada tak jauh dari kampus. Aku mengontrak rumah supaya bisa dekat denganmu di kampus, kata pria itu. Saat itu Gao juga mengundang teman-temannya datang ke rumah kontrakan itu. Tanpa ragu, dia perkenalkan Yang kepada mereka sebagai kekasihnya. Yang malu-malu mau. Dan ketika Gao berkata, "Maukah kamu tinggal bersamaku?" Yang langsung menjawab, "Mau."
Sejak saat itu keduanya resmi jadi kekasih dan tinggal bareng. Tinggal bersama membuat Yang semakin mengenal kebiasaan Kao. Salah satunya adalah pria itu kerap menelpon seseorang dengan dialek yang kurang dimengerti Yang. Suatu hari Yang kembali mendengar pembicaraan Kao di telepon. Pria itu menanyakan kabar anaknya. Anak? Tentu saja Yang terkejut. Dia pun mencari tahu lewat ART. ART mereka adalah orang sekampung Kao yang sudah mengenal pria itu sejak lama. Setelah berkali-kali didesak, si ART akhirnya buka mulut. Kao sudah 7 tahun menikah dan punya seorang anak. Istri dan anaknya tinggal di Changzhou, Fujian, sementara Kao bekerja di Beijing. Bagaikan disambar geledek, amarah Yang pecah pada Kao. Dasar penipu, ternyata kau sudah berkeluarga. Kau berkali-kali minta maaf pada Yang. Bertahun-tahun aku coba mencari cinta sejati, dan kini aku menemukanmu Yang. Aku tidak pernah cinta istriku. Sudah lama aku ingin cerai, tapi aku khawatir akan berdampak buruk pada anakku. Namun menurut Kau, kini dia yakin akan cintanya pada Yang dan berjanji akan segera menceraikan istrinya dan menikahi Yang. Yang percaya pada Kau dan keduanya pun berdamai. Tidak lama kemudian Yang hamil. Dia panik. Apa nanti kata orang sekampus, seorang mahasiswi hamil di luar nikah? Yang pun memutuskan menggugurkan kandungan dengan dukungan Kau. Dan pada saat yang sama, Yang menagih janji Kau. Kapan kau ceraikan istrimu? Kapan kita nikah? Kau mengelak. Beri aku waktu, lagi pula kau masih muda, masih kuliah. Untuk apa buru-buru nikah? Kalau nanti kau lulus, barulah kita pikirkan untuk nikah. Yang menurut. Dia akan setia menanti dinikahi Kau. Wanita itu sudah tidak bisa pindah ke lain hati. Dia hanya ingin bersama Kau selamanya sebab Kau adalah cinta pertamanya. Lagi pula mana ada pria lain seperti Kau. Sukses, kaya raya, pemurah, humoris, romantis, dan hebat di ranjang. Sesungguhnya terkadang Yang merasa dirinya adalah pelakor. Tapi Kau menegaskan bahwa Yang tidak bersalah. Yang bersalah adalah dirinya, sebab sejak awal dia tidak jujur pada Yang bahwa dirinya sudah menikah dan punya anak. Waktu pun bergulir. Pada tahun 1999, Yang dan Kau pulang ke tempat asal mereka di Provinsi Fujian untuk merayakan Imlek. Kau pulang ke rumah istrinya di kota Changzhou, Fujian, dan saat itu Yang mendesak agar pria itu sekalian minta cerai. Kau pun nekat. Begitu bertemu Chao Liqing sang istri, dia berterus terang sudah punya kekasih yang dicintainya dan ingin bercerai. Tentu saja sang istri terkejut. Dia tidak menyangka selama ini suaminya yang tinggal di Beijing punya simpanan. Wanita itu menangis histeris dan segera melapor kepada mertuanya, yaitu orang tua Kau. Orang tua Kau langsung datang dan menghajar Kau. Pria itu ketakutan dan bolak-balik minta ampun. Ibu Kau berteriak-teriak mengancam, "Mama akan bunuh diri kalau kau tidak putuskan gundikmu itu." 1-0 buat istri Kau. Wanita itu menang dan Kau kalah. Permintaan cerai batal. Kau pun kembali ke Beijing dengan loyo bak prajurit kalah perang. Tapi diam-diam dia tetap ngotot. Memang dia tidak jadi cerai, tapi dia juga tidak sudi memutuskan hubungan dengan Yang. Keduanya tetap tinggal serumah, tetap tidur seranjang. Ibu Kau yang penasaran dengan simpanan anaknya akhirnya mengubah taktik. Dia datang baik-baik ke rumah Kau di Beijing dan menginap di sana, bahkan langsung berkenalan dengan Yang. Si ibu heran, setiap hari dia lihat anaknya dan Yang cekcok. "Hubunganmu dengan Yang tidak ada gunanya," kata si ibu pada Kau. Dia berusaha keras mempengaruhi Kau agar memutuskan hubungan dengan Yang, tapi pria itu tidak menggubris. Akhirnya si ibu mengalah. "Ya sudahlah kalau begitu, terserah kau, tapi jangan coba-coba ceraikan istrimu." Sejak saat itu hubungan Kau dan Yang memburuk. Sebabnya Yang marah karena ditunggu-tunggu Kau tidak juga menceraikan istrinya dan menikahi dirinya. Yang patah hati akhirnya memutuskan pergi jauh ke Swiss pada April 2000. Di sana dia melanjutkan studi perhotelan sekaligus berusaha melupakan Kau dan kisah cinta mereka. Untuk beberapa saat Yang bisa tenang tinggal di Swiss, tapi baru beberapa bulan di sana Kau membombardirnya lewat telepon. Pria itu meratap betapa dirinya merindukan Yang, betapa dirinya mencintai wanita
wanita itu, tagihan teleponnya membengkak lebih dari 40 juta rupiah. Telepon Kau yang terus-menerus dan pernyataan rindu dan cinta bertubi-tubi membuat Yang berpikir ulang. Hati Yang pun perlahan luluh. Setelah beberapa bulan di Swiss, Kau minta Yang berlibur ke Cina. "Aku nyaris gila karena rindu padamu," katanya. Dan sejak saat itu, Yang pun rutin berkunjung ke Cina. Dia berharap dirinya dan Kau bisa memulai babak baru dalam hubungan cinta mereka. Awalnya pertemuan itu terasa manis. Maklumlah, mereka rindu bukan main. Tapi Yang melihat ada perubahan di diri Kau. Dia semakin sibuk bekerja dan bertambah hedon. Hal itu karena pengaruh bosnya yang baru, yang punya 3 istri dan pacar mahasiswi di mana-mana, serta kerap nongkrong di nightclub dan tempat karaoke bersama Kau. Pernah suatu malam Yang ikut ke tempat karaoke bersama Kau. Ketika melihat Kau bersikap genit pada seorang pelayan, Yang mengamuk di depan kolega dan klien Kau yang juga ikut berkaraoke. Betapa malu Kau. Pertengkaran hebat pun pecah di antara keduanya. Ketika Yang akan kembali ke Swiss, Kau ikut mengantar ke bandara. Pria itu tiba-tiba mengatakan dia telah membeli rumah mewah di Beijing atas nama istrinya. Wah, Yang bertambah muak dan kembali mencak-mencak. Istrinya dibelikan rumah, sedangkan dirinya dapat apa? Kau bolak-balik bilang cinta padanya dan bilang nyaris gila karena merindukannya. Namun tiba-tiba dia belikan istrinya rumah mahal di Beijing. Kau coba menenangkan Yang. Dia bilang sebagai warga Hong Kong, dia tidak bisa membeli rumah itu atas namanya. Sebab itulah dia memakai nama istrinya yang warga Cina untuk membeli rumah itu. Yang tetap tidak terima. Tapi Kau membujuk. "Tenanglah, nanti setelah aku bercerai rumah itu pasti jadi milik kita." Yang mulai tenang. Namun mendadak Kau mengatakan, "Rencananya nanti anak istri dan orang tuaku akan berkunjung ke Beijing." Nah, disinilah kemarahan Yang kembali tersulut. Sudah jelas sekarang, hubungan Kau dan istrinya bukannya makin renggang malah makin mesra. Buktinya wanita itu dan mertuanya akan berkunjung ke Beijing. Tentu setiap hari Kau akan bersama mereka. Sementara dirinya merana seorang diri di Swiss. Hal ini tidak boleh terjadi. Yang harus segera bertindak. Tapi bagaimana mungkin? Sebentar lagi pesawatnya akan berangkat ke Swiss. Chao Liqing tahu pernikahannya dengan suaminya Kau tidak mulus. Namun dia yakin pada saatnya nanti Kau akan sadar dari kenakalannya dan kembali pada dirinya dan anak mereka. Dan tampaknya perlahan harapan itu mulai terwujud. Kau kini lebih perhatian padanya. Sang suami telah membelikan sebuah rumah mewah untuknya di Beijing. Dan Chao beserta anak dan mertuanya juga akan berkunjung ke Beijing. Suaminya berjanji akan menghabiskan waktu bersama mereka selama di Beijing. Sebagai warga Hong Kong, Kau juga minta Chao mengajukan permohonan mendapatkan paspor Hong Kong. Tujuannya agar nantinya Chao bisa keluar masuk Hong Kong dengan mudah bersama Kau. Dan sang istri Chao telah mengurus semuanya dan sekarang sedang menunggu paspor itu rampung. Namun tadi dia ditelepon petugas imigrasi. Ternyata masih ada persyaratan tes kesehatan yang harus dilakukan. Si petugas imigrasi minta bertemu Chao. Chao pun setuju dan bertemu si petugas di suatu tempat. Si petugas datang membawa alat tes kesehatan. Dia minta Chao minum cairan guna melihat reaksi tubuh Chao. Tapi tidak terjadi apa-apa. Lalu si petugas minta Chao minum cairan untuk kedua kalinya. Namun anehnya setelah itu si petugas tampak gugup dan bergegas pergi meninggalkan Chao begitu saja. Apa-apaan ini? Pikir Chao yang terbengong-bengong melihat sikap aneh si petugas. Karena curiga dia segera menelpon Kau suaminya. Pada saat yang sama perutnya mulai terasa tidak enak. Atas perintah Kau, Chao segera ke rumah sakit untuk memeriksakan diri. Dokter mengatakan dirinya keracunan. Racun mematikan. Mendengar kabar itu, Kau panik. Dia segera bawa istrinya ke rumah sakit di Beijing. Selama sebulan, Chao dirawat di sana. Ketika mendengar istri dan orang tua Kau akan berkunjung ke Beijing, hati Yang panas membara. Dia curiga Kau tak mungkin menceraikan istrinya sebab tampaknya hubungan keduanya semakin baik dan hal itu tidak boleh terjadi. Yang harus melakukan sesuatu. Tanpa sepengetahuan Kau, Yang batal menaiki pesawat dan segera mengundur tanggal kepulangannya ke Swiss. Dia langsung membeli tiket pesawat ke Jiangzhou, kota tempat tinggal Chao Liqing, istri Kau.
Yang tahu dari Kau bahwa istrinya itu sedang mengurus paspor Hong Kong. Yang pun berpura-pura jadi petugas imigrasi lalu menelpon Chow dan mengajaknya bertemu. Dia akan meracun wanita itu. Kebetulan Yang pernah membaca di surat kabar seorang anak keracunan karena tanpa sengaja minum air raksa atau merkuri dari termometer. Yang pun membeli 10 termometer, memecahkannya dan mengambil merkuri di dalamnya, lantas mencampurnya dengan air dan memasukkannya ke dalam botol. Saat bertemu Chow yang tidak mengenalinya, Yang minta wanita itu meminum cairan beracun itu untuk tes kesehatan sebagai persyaratan mendapatkan paspor Hong Kong. Tapi setelah Chow meminumnya, mendadak Yang panik. Dia bergegas pergi begitu saja. Hari itu juga dia langsung berangkat ke Swiss dan berharap kejahatannya tidak ketahuan dan Interpol tidak menangkapnya. Aksi keji Yang bikin Kau marah. Dari penjelasan istrinya tentang ciri-ciri si petugas imigrasi gadungan, Kau yakin si pelaku adalah Yang. Untunglah setelah sebulan penuh dirawat di rumah sakit di Beijing, istrinya pulih dan tubuhnya terbebas dari racun merkuri. Istri Kau telah melaporkan Yang ke polisi, tapi karena Yang telah kabur ke luar negeri dan istri Kau sudah pulih, laporan itu kemudian tidak ditindaklanjuti. Pada April 2001 Yang kembali ke Cina. Ibu Yang telah menikah lagi dengan warga Australia dan tinggal di sana sebelum akhirnya pindah dan menetap di Kanada. Nah, Yang berniat ikut sang ibu ke Kanada dan melanjutkan studi di sana. Dia pun harus kembali ke Cina terlebih dulu guna mengurus keberangkatannya ke Kanada dan mengajukan permohonan visa pelajar ke sana. Yang bertekad akan tinggal di Kanada untuk menghindari dan melupakan Kau. Lagi pula ibunya yang sudah mendengar betapa toksik hubungan Yang dan Kau, minta si anak memutuskan hubungan selamanya dengan pria itu. Tapi kenyataannya Yang dan Kau masih juga berhubungan dengan segala macam perasaan campur aduk antara rindu, dendam, juga benci dan cinta. Mereka masih bertemu meski hanya sesekali dan tinggal terpisah. Pada 27 Juni 2001 pukul 12 siang, Yang mengunjungi Kau. Pria itu tidak ada di rumah, jadi Yang menunggunya di depan garasi. Ketika Kau pulang, pria itu bertanya, "Mengapa kau kesini?" "Ada sesuatu yang akan kusampaikan padamu," jawab Yang. "Besok sajalah kita bicara, aku ingin istirahat," kata Kau ketus. Yang menolak pergi dan malah ikut masuk ke rumah bersama Kau. Kau tidak mempedulikan Yang. Dia malah masuk ke kamar mandi dan menelpon seorang wanita. Yang marah, Kau tidak mempedulikannya dan malah sibuk menelpon seorang wanita. Ketika Kau selesai bertelpon, Yang menyemburkan sumpah serapah kepadanya dan menantang, bukan hanya Kau saja yang bisa punya pacar lagi, dia juga sudah punya kekasih baru. Mendengar sumpah serapah Yang, Kau marah dan menyerangnya. Keduanya bergumul di ranjang dengan kasar. Kelelahan, Kau pun tertidur. Tapi Yang masih gelisah. Dia berpikir tentang hubungannya yang selama ini carut-marut dengan Kau. Dia penasaran, juga cemburu. Siapa sih wanita yang tadi ditelepon Kau? Diam-diam Yang memeriksa HP Kau. Dan pada saat yang sama Kau terbangun. Melihat Yang memeriksa HP-nya, pria itu marah dan menyerang Yang. Terjadi kejar-kejaran di antara keduanya. Kau menyambar pisau dan kembali mengejar Yang. Wanita itu melemparkan buku telepon dan bermacam barang ke arah Kau. Ketika Kau lengah, Yang segera merebut pisau di tangan pria itu dan menikam perutnya. Keduanya sama-sama terkejut dan saling pandang. Kau berjalan tertatih keluar rumah dan berteriak minta tolong. Namun tampaknya tak seorang pun mendengar. Yang mengejarnya dan kembali menikam pria itu lebih dari 12 kali. Kau tewas. Yang menyeret pria itu ke dalam rumah lalu membersihkan luka pria itu dan memasukkan pakaiannya yang memerah ke dalam mesin cuci. Wanita itu lalu membersihkan ruangan dan membungkus pisau yang berlumuran darah dengan plastik dan membawanya dengan mobil Kau dan membuangnya di suatu tempat. Kemudian dia membungkus jasad Kau dengan plastik sampah dan memasukkannya ke dalam box. Tapi box itu terlalu kecil sehingga dia pergi membeli box yang lebih besar. Ketika tiba kembali di rumah Kau, Yang terkejut mendapati si ART yang tadinya tidak ada di rumah kini sudah di rumah. Si ART menjerit menemukan jasad majikannya dan segera menelpon polisi. Yang tidak jadi masuk ke rumah dan buru-buru kabur. Polisi pun melakukan investigasi dan 4 bulan kemudian pada Oktober 2001, Yang ditangkap ketika sedang berada di kedubes Kanada di Beijing untuk mengurus visa.
Pada masanya, kasus ini menyedot perhatian media dan masyarakat luas. Skandal perselingkuhan antara seorang wanita cantik dan pengusaha kaya raya yang berakhir dengan pembunuhan membuatnya menjadi berita sensasional. Pada 9 September 2002, Hakim Pengadilan di Beijing menjatuhkan hukuman mati pada Yang Yang, si wanita cantik mantan pramugari itu. Dia telah meracuni istri kau dan pada akhirnya membunuh kau dengan lebih dari selusin tikaman. Keputusan hukuman mati itu diliput luas oleh media. Masyarakat gempar, pro dan kontra merebak. Yang pro mengatakan yang layak dijatuhi hukuman mati, dia keji, berhati dingin, dan dengan sadar bertahan dalam hubungan toksik sehingga berakhir fatal. Dia juga tega meracuni istri kau yang tidak bersalah. Sedangkan yang kontra mengatakan kesalahan tidak semata-mata ada pada Yang. Sejak awal di usianya yang masih muda 21 tahun, dia telah dikibuli dan dimanipulasi kau yang mengaku-ngaku sebagai pria single. Apa yang dilakukan Yang antara lain akibat akumulasi dari bertahun-tahun dipermainkan kau. Atas hukuman mati yang dijatuhkan padanya, Yang mengajukan banding. Dan karena kasus ini kontroversial, pengadilan tinggi lebih berhati-hati dalam menelaahnya dari berbagai segi. Pada akhirnya, Hakim Pengadilan Tinggi membatalkan hukuman mati Yang. Pertimbangannya sebab si korban kau sejak awal telah membohongi dan memanipulasi Yang. Pria itu mengaku pada Yang dia adalah pria single, sehingga Yang jatuh cinta dan mau berhubungan dengannya bahkan sampai tinggal bersama. Hingga kemudian terbongkarlah kebohongan kau yang akhirnya mengakibatkan hubungan keduanya berakhir tragis. Yang membunuh kau bukan mutlak kesalahan wanita itu sendiri. Hakim memvonis Yang hukuman 16 tahun penjara. Berarti sekarang wanita itu sudah bebas. Bagaimana pendapat kalian tentang kasus ini? Jika kalian pernah mengalami hubungan percintaan toksik alias penuh racun, share pengalaman kalian di bawah untuk pembelajaran bagi kita semua. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.